halo, assalamualaikum. Sampai kabar cerita teman baru teng. Ada teman nih dari Koltek Bang, namanya Riyad Firdaus. Gak usah diumbar-umbarin mas, Koltek juga udah tahu mas. Oh hehehe, lo kenal lihat aja ini. Jelas. Kawan-kawan di sini pasti pengen tahu seluk beluknya Riyad itu bagaimana. Ya. Aduh, kalau diomongin seluk beluk sih, saya emang terlalu banyak ke bawahnya sih mas. Ke bawah untuk diinjak. Iya, bukan diinjak-injak mas. Gak ada naiknya. Jadi kalau masalah seluk beluk itu, saya sih terlahir dari keluarga biasa, masih sederhana. Sederhana. Nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah, cukup buat makan sehari-hari aja sebenarnya. Sampai 1 tahun. Ya pokoknya pernah lah yang namanya anak pertama ngerasain ngerintisnya keluarga kan ya, betul kan? Tahu ini susahnya orang tua ya. Betul. Masih usaha untuk besar ini. Nah, Anak kedua tinggal nikmatin. anak kedua tinggal tuh udah tinggal itunya aja, enaknya aja kan. Saya dapat ampasnya kan, kayak ibarat kopi nih kan, kan kopi nih. Minum dulu lah, diminum kopinya. Oh, Oh iya. ya udah buat. Sedapnya. Boleh nih yang bikin siapa ya? Waduh, teman-teman ya yang buat. Jadi ibarat kopi kan mas ya. Kan kalau kopi itu kan kita seduh, dia pasti ampasnya ke atas dulu kan. Nah Benar. itu saya di situ, Oh. di posisi itu, ketika mereka udah dinikmati, semua ampas itu jatuh, itu mereka adik-adik saya gitu mas. Jadi kalau di Kamu baru mateng lah kopinya, baru dibuat. betul, Oh. baru dibuat, nggak ada apa-apanya sih Tapi yang sebenarnya. sedap kan yang kopi baru dibuat, panas-panasnya. Betul. Jadi kan kita kalau ibarat makin ke bawah, ya udah nggak ada tantangannya mas. Oh gitu. iya, jadi lebih kedewasaan sebagai jadi. Betul. Oh ya, sebelumnya ini Riyad usia berapa lah? Supaya teman-teman sini tahu semua. Dari wajah sih sebenarnya 2005 ya mas lahir ya. Cuma ya pada di kakaknya di akte kelahirannya 2000 mas. 2000. Jadi ya sekarang 20 tahun. Wah, keren. 20 tahun, udah sekolah jauh-jauh ke sini. Wah, luar biasa. Iya namanya hidup Nasib ya. Demi- Demi nasib. Pokoknya gitulah mas ya. Di sini tuh apalagi ketemu Mas Bayu juga di sini kan, nambah asik juga hidupnya di sini, nggak monoton lah, dibantu juga. Pengalaman banyak si Riyad ini kelihatannya. Kita ungkit dari sini lah, dari awal. Awal mula dulu gimana? Kehidupan asrama awal kenal dari mana ya? Asrama mas, Nah, kehidupan asrama. asrama saya kan, saya hidup sekarang ini kan masuk lagi asrama kan. Oh, dulunya udah pernah berarti ya? Oh dulu sudah pernah. Oh, Saya khatam mas, 6 tahun. oh 6 alah. tahun itu udah ibarat Gila, kayak gila. terjun ke 3 tahun lagi nih buat ATKP nih, sebenarnya ya udah terlatih lah. Udah lumayan biasa lah. Udah Oh, biasa. jadi betah-betah aja. Betul. Oh, gimana? 6 tahun yang lalu berarti SMP? SMP SMA. Oh, SMP SMA asrama. Jadi SMP itu saya udah mulai pesantren. Anak pohon dari santri. Oh, iya dong. Taruna santri. Oh, Saya ini apa santri alhamdulillah taruna? jadi penggerak mas kalau di teman-teman saya gitu kan, alhamdulillahnya gitu kan. Jadi kepake lah ilmunya kan. Kayaknya bisa ngasih tahu yang bener lah. Betul sekali. Ya intinya Meskipun nggak bisa ngelakuin yang bener, bisa ngasih tahu. bukan seperti itu. Tapi sebenarnya emang saya akuin kalau saya itu kalau salah satu keluaran yang bukan dipandang buat, iya maksudnya bukan gitu mas, kayak ibaratnya nggak diunggulkan gitu dari ustadz saya, karena ya saya biasa aja gitu, orang naik ya ikut naik, turun seperti ikutin arusnya aja gitu mas kalau di pesantren itu. Berarti keren lah. Lu kenapa dulunya kok bisa kepikiran pengen masuk ke pesantren ya? Jadi dulu SMP itu awalnya emang orang tua saya itu nggak benar-benar tekanin saya buat yang Pesantren. masuk pesantren kan. Tapi waktu itu saya buat nyari sekolah yang bagus di daerah saya itu susah lah. Oh. Maksudnya orang-orangnya juga, oh iya, seingat saya itu dulu SD itu
mama saya lumayan takut kalau buat ngasih terjun saya ke SMP negeri lagi. Soalnya SD negeri saya, SMP negeri, buat negeri lagi tuh kayaknya dengan pergaulan yang seperti itu. Mana Jawa Barat ya? Tangerang. Loh, Serang mas, Serang. Oh iya. Serang saya. Walaupun kayak gitu mama saya serada ngeri, tapi dia nggak menekankan saya buat masuk pesantren. Serang kan termasuk Jawa Barat. Betul. Itu Hiburannya luar biasa, Hiburan. jajannya luar biasa. Ya, pokoknya dia kan ya, yang namanya berdampingan sama ibu kota kan mas ya. Iya. Jadi ya susah juga kalau misalkan kita nggak yang masih di atas awanan gitu kan, kita nggak tahu kemana-mana arahnya kemana. Orang tua cuma bisa nyaranin, ya kita juga pengen dapat yang terbaik juga kan. Awal mula pondok pesantren gimana rasanya? Kaget atau gimana masuk? Justru saya yang namanya saya tuh di satu kamar saya tuh mas, kan 6 orang isinya, itu yang nggak nangis saya doang pas ditinggal. Karena udah biasa ditinggal orang tua mungkin. Loh, karena orang tua mungkin sudah kayak Apa sakunya udah banyak? gitu, memperhatikan saya. Oh. Saya SD sudah naik angkot mas, dari kelas 4 SD. Jarak dari sekolah ke rumah itu 13 kilo. Wah, Ibarat ya satu kali kota baru kota kan. iya kota 10 stadion kilo ya. kota Pakai kan. kota 10 kilo. Jadi itu yang saya lakuin gitu kan, masih ongkos 1.000. Mana ada yang bajunya putih, celananya merah naik angkot, gak ada mas, angkot dulu. Gengsi ya. Gengsi kan. Kota besar ya. Betul. Jadi ya yang namanya di olok-olok, wah kenapa lu masih pakai ini? Nih gua nih udah pakai Motor, udah pakai motor. udah bawa sepeda kan, bawa sepeda ini Iya. goes, sepeda motor. Wah kata saya tuh ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kan dari situ saya belajar gitu. Kita cobain dulu yang pahitnya, Oh, nanti yang senangnya terakhir-terakhir. terakhir-terakhir. Tapi jangan sampai lupa nikmati yang manisnya. Betul, betul banget mas. Jadi dari situ saya udah mikir gitu, oh iya, saya setiap nungguin angkot sering ngeliat anak STM ribut, tawuran kan. Iya, daerah sana dulu kan Iya mas. apa-apa dikit kalah dikit tawuran. Betul, betul. Dikit-dikit tawuran. Jadi yang namanya itu saya serada parno juga, makanya orang tua saya itu serada ngelepasin juga, nangis juga. Nangis nggak ya kata buat gitu mas. Soalnya kayak Iya, oh, bersyukur iya, lah iya. akhirnya kelindungi di situ. soalnya ini kayak apa ya namanya, dia aja nggak nangis nggak apa Nangis juga. Saya nggak nangis mas, mama saya juga kayak kamu nggak nangis, teman-teman kamu yang lain nangis gitu. Nah, terus kalau nangis nanti harus gimana riaknya, malah nanti nggak betah atau seperti apa kan. Betul. Ya udah lebih baik saya biasa-biasa aja gitu kan, yang lain masih homesick kan atau seperti apa, saya masih biasa aja. Soalnya yang namanya ditinggal ayah saya, maksudnya dinas atau seperti apa kan, orang tua. Saat SMP ayah stay di mana? Satu kota atau beda kota? Satu kota. Udah satu kota. Iya, satu kota. Nah mama juga kalau dibilang mama sering ada di rumah juga enggak. Soalnya Kerja juga orang tua. iya, soalnya kan mama ini kan bidan kan, bidan yang dulu masih di ya Masih kecil itu. Iya, Jadi nggak di kota besar. jadi ya nolong lahiran, kadang nggak di rumah. Iya. kan, Mas, ya. Apalagi dulu kan bidan bisa lahiran di rumahnya yang pasiennya. Betul, emang Iya, dipanggil, Mas, iya, betul. kan dipakai loket kan sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Nah, harus di tempat bidannya atau di Harus rumah ada- sakit. Betul. Nah, alhamdulillah sekarang udah punya klinik yang ya ada dokternya sendiri gitu kan di situ. Jadi ya terus ya sih mas semua Jadi dia. sultan lah akhirnya. Belum jadi sultan. Oh, belum jadi sultan. Kita semua punya ayah saya, Oh, dan iya. bapak saya. Oh, Saya ini cuma sebagai titipan doang mas. Gitu. titipan orang tua. Dan gitu lah mas. Ini kok kayak seperti apa ini? Terus awal-awal SMP masuk otomatis kan teman-teman baru semua aja. Betul. Asiknya serunya di mana sih kalau pondok itu? Kok banyak orang yang kira-kira alasannya mondok karena oh banyak teman enak-enak gini seru jadi bisa main sama-sama. Emang seperti itu SMP pondok dan lain-lain aja. Saya balik tanya ke mas. Kok mas kayak tahu gitu? Awal-awal seperti gimana nya kita ngerasain apa, masuk pesantren pertama gimana apa, punya pengalaman gitu? Ya sama lah. Kalau saya mungkin sama kayak kamu lah ya. Sama dulu SMP-nya mondok. Loh, Sama kita aslinya untuk lingkup kehidupannya mungkin.
Wah, lanjut dari perkataan kita tadi lah ya. Saya tadi habis kencing mas. Mati kamera itu. Ya tadi tak ceritain lah. Awal aku dulu SMP juga mondok ya sama kayak kamu. Tapi 3 tahun aja. Betul. 3 tahun aja. Akhirnya habis itu SMA-nya enggak mondok lagi. Kamu kan sampai SMA. Beda lah kita kelasnya. Kenapa nggak dilanjut lagi mas? Oh karena mungkin pikiranku dulu itu lebih baik di Surabaya lah, lebih banyak ilmunya. Kan masing-masing orang beda-beda. Iya sih benar. Terus gimana kamu ya dulu SMP 3 tahun? Yang dirasakan apa aja? Awal mula ada teman dari jauh-jauh. Nah, itu kan pertama yang saya dapat tuh ternyata pertemanan itu nggak harus di lingkup ruang kita tinggal doang mas. Ruang kita tinggal itu nggak selamanya kita tinggal di situ maksud saya. Oh, kayak Mas. stay-nya ya, rumah di rumah, teman rumah. Kadang kita juga butuh kenalan orang luar, relasi orang luar kan, betul kan mas? Betul. Nah makanya saya bersyukur juga gitu ada yang teman dari ya Sangatta, Sangatta itu mana? Kalimantan Utara. Tengah, Kalimantan tengah. Kalimantan. Tenggarong kan mas, Palopo. Jadi ibaratnya oh ternyata ada gitu kan, saya kenal juga daerah-daerah sana dengan watak yang berbeda gitu kan, berarti saya harus menyesuaikan. Dulu ibaratnya saya tuh yang enggak seperti yang bisa ini mas, bisa ngomong atau seperti apa kan, dulu tuh yang masih canggung, nggak langsung kayak saya bisa Sama orang mengenalkan ketemu. diri. Tapi lama kelamaan udah saling kenal gitu kan, enaknya itu plusnya sih, ketemu 24 jam saling ngerti, diawasin juga sama ustadz-ustadznya kan. Ya namanya dulu masa kalau menurut saya pesantren itu udah paling cocok sih kalau menurut saya dulu ya. Untuk anak-anak remaja Untuk ke yang- atas, iya, baru betul. masuk Yang masih remaja Labilan, labil. betul. Menurut saya itu paling pas mas. Soalnya saya ngerasain yang saya rasakan ketika saya contoh libur lebaran, libur tahun baru gitu kan, ketemu teman-teman yang lama, kayaknya saya ada keunggulan sedikit gitu. Sampai saya, loh mas juga merasa seperti Iya, itu kan? pastilah. Karena betah di asrama. Iya. Gitu. Jadi teman-teman saya tuh banyak yang kocak-kocak gitu mas. Jadi ibaratnya nggak yang naro atau nutupin image-nya yang ya semua kelihatan wataknya seperti apa. Nggak ada yang nutupin harus yang wow. Soalnya kita sama-sama makannya sama, porsinya Iya. sama, kecuali ada yang lebih kan. Paling ya. Berarti makannya diatur oleh pondok ya itu? Oh iya dong jelas. Jadi kalau sistemnya saya itu penanting di bawah ke Nanting itu apa? penanting Tempat itu makan. kayak tempat makan itu Iya. mas, yang ada termos, ada Banyak yang nggak tahu kadang orang-orang yang Oh, iya, penanting. betul, betul. Penanting itu. Apa ya kalau bahasa Jawa itu mas? Rantang. Rantang. Ya, Apa ada itu? rantang gitu kan, ditaro. Jadi yang gede gitu mas, ditaro prasrama. Taruh jadi kita datengin ke ini ke aulanya gitu kan, koridor asrama, kita makan bareng-bareng gitu. Oh, makanya harus bareng-bareng juga ya? Awal pertemuan seperti itu. Tapi kan ada aja mas yang kayak Iya, telat ya, apa. telat, terus ya kertas minyak lah apa, Minta mau cuci bungkus. piring, minta bungkus seperti apa. Ya paham lah. Seru Jadi lah. saya Iya, orang banyak lah. Ah. Jadi tahu sifatnya temen-temennya ada yang kayak Betul, gini, ada kayak yang gini. males, ada yang segimana kan. Jadi udah biasa lah Udah ketemu biasa. orang-orang nanti di tempat-tempat lain kayak asrama sekarang ATKP, Betul. Apple Tech Bang ya sebetulnya. Loh, Ketemu banyak orang. jadi saya dari situ kan Mas juga pasti ngerasain kayak yang namanya udah nggak perlu berbaur menyesuaikan atau seperti apa ya, karena kita juga udah pernah di posisi yang sama ketika kita belum Betul. sama kenal Ya, kadang kan. betul. Jadi penyesuaiannya ya udah kita yang pakai yang kita bisa kemarin kan, yang kita dapat dari pesantren. Tapi kan nggak bisa disamain semua mas. Ya pastilah. Soalnya- Soalnya titiknya kamu juga waktu itu waktu SMP. Jadi Nah, labil-labilnya orang itu belum sepuncak waktu ATKP apa Poltek Bang ini. nah iya itu. Soalnya yang kita bahas bukan lagi ketawa ketiwi kan mas. Betul tahu sendiri kan. Ada asmara juga, Nah, percintaan, betul, pelajaran, masa betul. depan. Jadi satu semua di situ tergabung. Jadi ya kedewasaan kita kalau di ATKP dilihat mas, yang emang benar-benar cuek akan
cari asmaranya itu kan. Iya, cari Jadi kita ya aja. udah, jalanin aja lempeng gitu kan, kemana-mana ya udah enjoy sendiri. Ada yang emang fokusnya supaya buat hati senang, semangat di kampus kan, jadi dia milih salah satu temannya atau seangkatnya atau juniornya kan. Mas juga ngerasain pasti kan. Iyalah, namanya kehidupan asrama. Ruang lingkup asrama kan itu aja. Jadi yang nggak cantik pun jadi cantik. Nah, Yang padahal kita tahu gitu Iya, dulunya seperti apa kan. iya, biasanya gitu. Apa Terus gitu? kembali lagi dari SMP tadi ya. SMP berarti lanjut lagi SMA di pondok yang sama. Di pondok yang sama. Wah, kerasa banget kayaknya sampai SMA tuh. Apa nggak bisa keluar? Kerasa. Nggak boleh sama orang tua. Oh, jadi rumah aja ganggu aja. Ya pertama gini, Mas. Jadi jalurnya tuh nggak yang langsung tek gitu tuh. Saya pengen langsung di SMA yang itu kan. Dulu saya bimbang dulu, dilema dulu kan. Apa ya pengen masuk sini gitu kan. Terus saya ikut tes yang bareng-bareng sama teman saya kan, pokoknya dari Kan kumpulannya SMP. SMP ke SMA itu kan emang ada tes yang dikhususkan dari jalur SMP ke khusus, SMA. jalur khusus. Jadi tesnya juga yang ya udah asal ngisi tapi masuk gitu tuh Mas. Iya, teman-teman saya ada yang masuk, ada yang Nggak keterima semua sih rata-rata yang dari SMP, cuma ada yang memilih untuk keluar Iya. karena namanya merasa pede, jadi ya deket rumah aja lah, Iya. bosan atau seperti apa. Nah itu kurang koordinasi. Bilang teman saya ketika ya Tadi SMA SMA sih lagi ya, SMA sih lagi. Oke. Biasanya Pas gitu ya. masuk- Ternyata Pas lagi masuk lagi. beda Loh, lagi yang ada. mana di telepon kan pakai apa asrama. Lah, lu di mana kan? Gue di rumah SMA sini kata. Loh, aduh kata dia. Ini kenapa nggak ada yang namanya koordinasi Dari awal? Iya gitu Mas. Mungkin dulu kan belum ada WA. Belum ada WA. Mungkin waktu Facebook lah, Facebook. Facebook dan Dan- oh saya pakai BlackBerry Messenger. Oh, udah grup BBM. Pakai BBM juga waktu itu. Sempat pokoknya apa ya Kalau Mas? di asrama itu bisa bawa HP tapi ya? Enggak. Nggak bisa. Jadi kayak cuma dia disediain HP kecil tau nggak sih? HP Kotakan biasa. gitu. Nggak Itu ada dipakai. jaringan internetnya itu kan? Nggak ada. Iya. Ya buat cuma nelpon sama SMS doang kan. Itu cuma digunain pas hari Selasa, Kamis sama Sabtu. Itu kenapa itu? Kenapa Selasa kan Sabtu? Soalnya Senin, Rabu, Jumatnya dipakai buat cewek. Kalau bentrok nanti teleponan sama orang. Nggak bisa itu. Tak salah. Oh, Iya. Soalnya pesantren saya itu sangat menolak keras hubungan antara akhwat dan Laki-laki. iya. Gitu Mas. Jadi sangat ditentang keras banget gitu. Kita ketahuan itu Mas. Wah. Bukan botak kerik jilet doang Mas. Jadi itu ibaratnya Suruh ngaji seminggu di depan jalan. Enggak. di Mas, kalau saya dulu tuh dipajang fotonya di mading Mading sekolah. akhwat. Yang di ceweknya Mas. Oh, jadi dipermalukan. Dipajang itu tek, gitu tuh yang botak tuh kelihatan tuh. Tuyul. Mantep gitu Mas. Sangat mantep itu. Maksudnya apa ya? Tapi sekolahmu nggak ada ceweknya berarti ya? Yang untuk SMP? Ceweknya ada di bukit sebelah Mas. Oh, jadi satu nama sekolah atau beda nama sekolah? satu nama sekolah. Satu nama sekolah. Oh, cuma lokasinya yang berbeda. Lokasinya beda. Jadi kalau UNAS baru gabung atau bisa juga? Kalau UNAS gabung. Baru Dia gabung. digabung di Kan- wilayahnya yang cewek. Kan biasanya kalau UNAS kan didaftarkan sesuai nama urut Betul, nama kan? iya. Nah, makanya dari situ kita yang namanya 3 tahun tuh sekelas cuma 3 hari itu doang. Tapi kamu sampai sekarang berarti nggak tahu temenmu yang SMP ini nggak hafal semua dong? Hanya Oh, tahu enggak. yang cantik-cantik aja? Iya. Kadang yang dominan doang gitu yang dilihat. Wow, itu yang saya yang tahu. terkenal ya. Biasanya gitu emang. Makanya aduh, Terus akhirnya SMA SMA lanjut di situ, di situ lagi tetap nggak ada ceweknya juga. nggak ada ceweknya, tetap Oh, nggak ada berarti- perubahan. Terus pelajaran temen baru kan datang banyak, teman-teman baru itu. Gimana kalau teman baru rasanya? Nah, di situ pertama-tama. Jadi pertamanya SMA. Pasti kan dari SMP mu kan orangnya nggak semua masuk kan? Betul, itu membuat kubu antara yang lama dan Alumni yang dengan bukan. alumni dan bukan. Nah, itu kan kayak gap pertamanya kan Mas, ada jarak gitu kan. Wah, terus-terusan gitu kan. Apa-apa kita yang baru ya udah yang baru, yang lama. Padahal satu angkatan gitu. Seangkatan cowok saya itu cuma sekitar 90 orang lah yang seangkatan itu. Padahal Yang masuk. iya. Tapi kenapa
sampai ada jarak-jarakan gitu. Iya. Sampai kalau ada lomba perangkatan gitu. Ya Ada udah yang grupan. lama, iya, yang lama, yang baru. Tapi emang lebih kompak yang lama karena udah hidupnya lebih lama, Iya, tenang gitu. gitu. Karena ya udah lama juga, udah tahu medannya kan seperti apa. Udah tahu anak-anaknya kadang gimana. kalau yang baru tuh dibodoh-bodohin sama yang lama gitu kan. Kadang ini gimana? Kayak Dijailin nulis-nulis gitu kan. Arab belum Iya. bisa biasanya gitu. Ya, dijailin gitu kan. Kadang ada yang sakit hati atau yang seperti apa ya, dilanjutin aja sebenarnya. Sebenarnya kisah-kisahnya tuh menarik mas. Saya tuh sampai lupa. Kalau mas pantik sedikit aja di daerah di soal konsepnya kayak misalkan tentang cerita di bagian yang mana, saya insya Allah masih hafal. Pasti kan rasain gimana caranya kalau pulang, pengen pulang tapi nggak boleh sama ustadznya. Ada nggak ya kayak gitu, kayak izin pulang tapi nggak boleh sama ustadznya? Oh ada mas. Kadang Kalau ada hukuman disuruh Iya. stay situ. kan teman saya tuh ada yang ketahuan ngerokok kan waktu itu mas ya. Kan dulu kan yang namanya itu kan susah banget gitu apa gimana. Jadi yang namanya orang ngerokok di sana tuh kayak ketahuan. Jadi ibaratnya Ustadznya yang canggih ya berarti. iya, ustadznya kayak setiap hari tuh kayak Batman mas. Iya, tiba-tiba di jendela. Ayo, ngapain? Ayo ngapain gitu kan. Kalau nggak baunya gitu. Ada yang bakar-bakar katanya masuk ke dalam kan gitu ketahuan. Nah, yang namanya tapi kan di pesantren saya waktu SMP tuh masih ketat mas yang namanya peraturan rambut kan. Iya. Ozo atau seperti apa yang nggak boleh Yang tipis tipis sampai banget di sini kan kelihatan kulit harus gimana. Jadi ya rata-rata yang milih pada botak gitu kan. Semuanya rata, mau yang kena hukuman sama yang gimana juga rata sama gitu kan. Tapi ada tukang cukurnya di sana. Oh, untuk tukang cukur itu dipanggil mas. Oh, panggil, Dipanggil. panggil. Nggak ada yang Jadi potong satu atau potong semua. Iya, potong semua gitu. Oh, itu kalau dia sapuin gitu rambutnya tuh banyak gitu tuh. Rambut-rambut. Jadi kalau yang nggak mau potong langsung ditarik. langsung ditarik kan gitu. Ayo potong. Harus kalian ini di sini kan udah dipanggilin segala. Ustadz yang marah-marah katanya. Udah dipanggilin ini. Harus pokoknya si Harus tukang cukur ini harus dapat 300.000 setidaknya katanya. Berarti 30 orang. 10.000 Harus satu dioper orang. kan. Masih yang gue dulu harus cukup lagi kan gitu. Kan 10.000 satu orang gitu kan. Itu kadang diputar balikin gitu. Iya pokoknya asik deh hidup di pesantren gitu tuh mas. Cerita-cerita lucunya. Nah lanjut lagi sama yang tadi yang mas tanyain terus dia pengen pulang tapi nggak diizinin tuh dia. Jadi dia udah ngantongin surat izin sebenarnya mas. Udah ngantongin surat izin cuma emang dia masih seperti di Poltek bang lah. Dia kayak kalau ada hukuman ya 3 bulan gak boleh keluar Stay kan. di kampus. Cuma tidak ada kalau di kampus kan kalau di pesantren maksud ini dia tidak ada yang hitam di atas putihnya gitu Iya. mas. Ya udah saking banyaknya ya udah nggak usah pulang gitu kan, nggak boleh ke Meskipun mana-mana. udah 3 bulan, bilangnya belum 3 bulan. Iya, ada kan gitu kan. Kenapa tapi mukanya teman saya ini selalu kelihatan apesnya gitu. Jadi ketika pengen pulang gitu, start izin start mau pulang gitu, saking banyaknya kan. Ya udah yang pulang gitu. Tapi teman saya ini kata, kamu kan kemarin yang ketahuan ngerokok kan sama saya. Gak jadi pulang mas, yang tadi udah nyarter angkot gitu kan, buat ke terminal gitu. Iya. Nggak jadi pulang. Kasihan itu teman saya sendirian kadang kan. Kalau nggak ya sama yang kena hukuman gitu. Temen saya itu sampai belum nggak pulang 3 bulan kalau nggak salah mas itu di pesantren. Tapi enak kan, banyak temennya, jadi pas pulang temennya pada balik bawa jajan-jajan itu. Iya, ditagih-tagihin kan. Bawa ini Jajan ini, kan. makanan ini. Iya, tolong dititip sini, dititip. Bener yang titip satu orang satu, tapi udah dapat banyak dia. Iya. Tiba-tiba nanti ada yang kasihan iba kan. Lu nggak pulang ya nih, gua kasih. Lu nggak pulang ya nih, gua kasih. Udah itu, sejahtera kan. Sejahtera itu kan. Karena banyak yang iba-iba gitu mas. Saking solidnya sih kalau Kompak dulu. lah, namanya anak pesantren kan, susahnya bareng-bareng. Yang bareng-bareng. Kalau pesantren gitu gimana ya? Kayak pagi, mulai pagi kegiatannya subuh, Kalau jam kegiatan jam 4 Bang. sebelum subuh ada kegiatan. Sebelum subuh harusnya ngafal Quran gitu kan mas ya. Di sana sebelum subuh harus ngafal Quran. Tapi sebenarnya nggak terikat yang harus ngafal Wajib. sebelum subuh juga sih. Asalkan sebelum Nanti jam kerja. 6 itu udah setoran gitu, udah setoran per kalau waktu itu setengah halaman kalau nggak salah setengah halaman. Oh, berarti kamu ini termasuk dulu penghafal ya? Oh, ini Kalau karena kuliah sekarang gitu, Mas. Sekarang kalau misalkan masih tes sambung ayat insya Allah nih Mas. insya Allah nyambung ayat lain. Tapi kategori pildacil Mas. Nggak bisa kalau kategori saya nih. Masalahnya udah lupa-lupa Mas. Iya. Gitu. Yang namanya aduh
Udah lama lah. udah lama kan. Ya gitu sih kelihatan. Keren lah. Dulu. Dulu tuh kenapa saya bisa bangun pagi gitu, sekarang tidak. Susah. Emangnya dulu kalau nggak bangun dibiarin apa disiram nih? Kan dulu ada dewan masjid, keamanan masjid kan, mas, kayak yang udah tingkat 6 gitu. Oh Maksudnya ya kalau udah lama lah. udah kelas 12 atau udah 12. kelas 3 SMA, dia ngiter, ada yang ngelihat ada nggak ke masjid gitu kan, jadi kumpulin dulu. Wah itu kayak ya gitu lah. Berarti kayak bantuan ustadz lah. Iya, tangan kanan ustadz. Tangan kanan ustadz. Jadi ya itu kadang ngerinya di situ doang. Kalau sama ustadz ya nggak paling ceramahin ya. Kupingnya anak Iya, pesantren iya, kan. tebel Kalau banget ya. bukan, kalau bukan diceramain sama ustadz ya dimarahin sama ini seniornya. Paling ya udah itu doang, dua itu doang. Tapi kan serunya di situ kan. Jadi Serunya di cerita situ. abis diceramain nanti cerita teman-teman masih ketawa-ketawa lagi. Iya. Kadang kenapa ya anak pesantren tuh Mentalnya jadi-jadi. Ya. mentalnya jadi kalau Iya. saya akuin, Mas. Iya. Kadang dipukul ya tetap senyum-senyum gitu. Digebuk sama rotan tetap senyum-senyum gitu. Salah ketahuan ngerokok, gebukin, Tetap ketawa. tetap ketawa-tawa. Kenapa? Masih diulangi lagi besoknya. Masih diulangi lagi. Enggak ada kapok-kapok. Nggak tahu itu saya bikin kayak khasnya pesantren di situ gitu. Oh, keren banget. Emang rata-rata Membekas gitu, kan iya, pasti lah, Mas juga merasakan lah. Kehidupan seru lah pesantren. Kehidupan seru pesantren. Awal mula remaja, kumpul jadi satu, Iya. laki-laki semua, Yang berjuang sama-sama. betul. Ketika nanti pulang, siapa yang punya pacar tadi, Iya. cerita. Oh, jadi yang ada temen saya tuh yang emang gak laku dari SD, Mas. Kenapa pas SMP tuh mungkin tampangnya kena air wudhu terus. Oh iya. Jadi kayak Percaya. ada karismanya tuh baru gitu tuh yang Gak dibawa. usah buka aura lagi ya. Gak usah buka aura lagi. Auranya udah keluar. Udah keluar gitu. Kan kalau sama sekarang kan ya yang namanya pendekatan kan masih ada buat cewek. Oh dia ya justru banyak yang nyamperin gitu kan karena karisma. Kan titel kan, punya titel santri. Titel santri kan. Itu kuat sekali. Itu kuat sekali. Orang tua pada milih. Kadang orang tua sekarang tuh Ah, kamu sekolah di mana? Saya di pondok ini santri berarti. Oh, Oh, santri. anak saya dibawa ke jalan yang benar ini. Nggak tahu aja. Gak semuanya berarti kayak gitu. Semuanya sebenarnya kan. Masing-masing lah orang. Kan ada yang kan di pondok itu ada yang dibuang orang tuanya ya. Biasanya dibuang orang tuanya. Terlalu nakal ditaruh di pondok. Kadang orang nanti ditaruh udah tuh sana Biar taruh baik, pondok. tambah Biar baik. borok di Tambah dalam. bobrok di situ kan. Kata Aduh, orang tuh kadang orang tua ini salah ini. Makanya kita perlu garis bawahi ketika emang orang yang udah bobrok banget gitu, nggak selamanya orang Ditaruh itu bisa pondok. ditaruh pondok bisa berubah, Mas. betul. Karena emang Didikan orang tuanya didikan soalnya. orang tuanya dari gitu. awalnya Iya. dulu. Kalau emang dia bandel ketika kita udah ngedidik yang benar, insya Allah dengan pendekatan orang tua yang baik tuh dari Pasti awal lulus. nanti dia lulus sendiri. Iya, betul. Tapi kalau misalnya udah pendekatan orang tuanya yang salah, dia juga nggak nyontoin yang bener, nanti dia kayak berkaca kalau udah diceramahin atau diapain sama ustadznya kan dengan kegiatan sehari-hari pesantren. Orang yang tua saya aja nggak Orang seperti tua itu. saya seperti ini. Saya emang harus seperti ini, enggak juga kan gitu kan. Iya, Kadang pasti. orang, iya, mikir-mikir SMP, Iya. kelas-kelas SMP seperti itu, Mas. Kan contoh utama kan pendidik yang awal-awal kan orang tua. Betul. Makanya ketika salah-salah ya yang salahnya orang tuanya. Iya. Gak bisa disalahkan dari pihak lain. Nggak bisa kalau kayak nyalahin. Kenapa anak saya kok pulang ke rumah masih males-malesan, nggak sholat subuh di masjid? nggak Orang gimana? tuanya aja gak ngajak sholat. Iya, harusnya orang tuanya dulu kan. Ayo ngasih sholat contoh subuh di dulu, masjid. sholat subuh di masjid. Kadang masih nggak perlu yang namanya disuruh-suruh, Mas. Serius. Kalau orang tuanya udah berangkat ke masjid, Contoh lah. dia dalam hati juga kayak Ada deknya lah. deknya gitu kan dapat gitu tuh. Ya pastilah dia juga ke masjid sendiri gitu kan. Terus di pesantrennya juga dia Iya. ke masjid. Pasti saya Akhirnya kalau yang kayak gitu orang yang kayak gitu pasti jadi balas dendam. Di rumah cuma tidur aja. Iya. Ganti tidur yang di nanti pesantren nggak bisa. yang ada malah nelpon pihak pesantren katanya kan. Ini kenapa anak saya kok seperti ini ngeluhnya lagi seperti itu. Mungkin sebenarnya nanti pesantren merasa gagal atau seperti apa padahal nggak salah pesantren sih sebenarnya. Tapi kalau lebih salah lagi ketika pesantren itu mengeluarkan santrinya ketika santri itu tidak bisa dididik oleh anak pesantren itu. Iya, betul. Itu yang saya kurang setuju. Ada teman saya dia ketahuan ngerokok sampai 3 kali kan dia berarti kena surat peringatan 3 kan, Mas. Nah, sedangkan dalam peraturan tata tertib santrinya itu dia itu nggak bisa dari lebih 3
kali surat peringatan. Nah akhirnya dia dikeluarkan. Ya kan yang itu seperti itu kan kayak pesantren lepas tangan gitu Iya. kan, harusnya nggak seperti itu kan. Harusnya dirubah lah. Dirubah. Kalau emang kan awalnya masuknya nggak seperti itu barangkali. Iya, bisa jadi kan dari pergaulan Iya. ininya juga, nggak mesti menyalahkan itunya. Harusnya dirangkul. Pesantren-pesantren yang kayak gitu tuh harusnya bertujuannya seperti itu gitu Fokus tuh. utamanya. Fokus soalnya. utamanya. Karena kalau udah Soalnya kalau keluar juga kan nama baik pesantren yang hancur. betul. Lulusan sini. Dari mana ini pindahan mana? Ah, katanya? lulusan dari sini. Oh, Oh. ternyata naik diusir kan naksir dari ini kan SMP ini, SMA ini, aduh label dong Islam Label. katanya. Ternyata pindah aja seperti ini. Pindahnya seperti ini. Kan jelek juga. Terus habis itu SMA lulus langsung masuk Poltekon atau coba-coba ke lokasi lain? Tujuan Oh. utama dulu gimana ya? Untuk kuliah atau kerja atau gimana? Dulu di kelas 12 itu Mas ada yang namanya dari salah satu ustadz tuh nulis untuk kuliah mana seperti itu kan. Saya tulis di situ Akpol 2019. Oh, Jadi saya sendiri tuh Akpol tuh di situ. jadi polisi. Yang lain Jadi kita polisi, ditanya kita iya. ditanya, mahasiswa. Apalagi pilihannya jurusannya keislaman biasanya dari saudara. Betul, ada yang ekonomi syariah, Ah. ada seperti apa, ada yang ke Mesir, ada yang Iya. mana, Mas. Kok saya merasa bego. Ini kenapa ini? Dokternya kurang kuat apa? Tapi kan enggak kan, Enggak. seperti itu kan. Orang kan Akpol juga bagus. Akpol juga bagus. Gimana kita ya sebenarnya, Mas? Iya. Menurut saya ngelihat dari apa ya? Mindset ustadz-ustadznya juga sih berpengaruh Mas ketika jadi saya punya cerita. Jadi senior saya tuh kakak kelas saya pas di pesantren itu, saya kelas 3 SMP, dia kelas 3 SMA. Dia Kopinya dingin Oh, lupa. Seru dulu lah. Nah, haus gitu. Pantesan kayak ada yang pengen keluar. Didorong lagi. Nanti lanjut. Kakak kelas saya itu dia lulus ketika saya masuk SMA, dia lulus. Dia itu salah satu alasan saya kenapa saya milih Akpol, karena dia masuk Akpol Mas dari pesantren. Oh, jadi inilah ada acuannya, ada Ada patang. acuannya, iya ada. Kelihatan Lihat keren gitu ya. kan. Wah gila nih. Setiap Udah tahun. lihat sama pakai seragamnya juga berarti. Iya, Oh, udah keren. lihat itu, udah pegang-pegang. Oh, masya Allah Sayyidina Muhammad. Iya. Saya produs. Dia kan solawati kan, supaya dapat. Oh, masya Allah Sayyidina Muhammad. Ini yang Allah masya Allah Sayyidina Muhammad, semuanya udah saya pegang-pegang kan. Saya. Kamu kenapa enggak buka pasar Senen aja? Masuk pasar Senen keluar-keluar udah pakai seragam itu ya bisa. Aduh. Yang ada saya digebukin Mas. Pengiriman mana nih katanya? Polda Banten katanya. Di data ada 8 orang doang, ini ada 9, siapa ini? Wah, ternyata kan gadungan. Yang Lanjut terus akhirnya pokoknya dari tiap tahun tuh kakak kelas ini saya pasti datang kan ke ke pesantren. Iya, pesantren. Dia ngasih kayak apa namanya motivasi gitu kan ketika ada Cerita lah sama junior-juniornya, Iya. adik-adiknya. ayo yang mau masuk gitu kan. Soalnya kenapa saya bisa jadi acuan dia juga orang soleh gitu Mas. Maksudnya yang Tekun yang banget. tekun gitu, enggak yang Pondok kayak lurus lah. lurus gitu kan. Walaupun yang si ustadznya ini pernah menasihati ke dia gini, ngapain sih kamu ini masuk polisi gitu kan. Polisi kan tahu sendiri Image-nya kan- image-nya kurang gitu. Padahal nggak Apa, seperti itu. seperti itu kan. Masing-masing lah itu orangnya. Tapi dia buktiin gitu kayak nggak selamanya seperti itu gitu kan. Dia bisa juga gitu ngerubah mindset itu dengan yang polisi yang mungkin dia nanti kayak gimana kan nyiptainnya. Jadi dari situ saya ngelihat, oh iya ternyata bisa juga gitu, gimana tergantung kitanya. Dia tuh orang pintar Mas, sampai dia tuh dapat undangan ke hukum Unpad aja ditolak gitu. Oh, emang ini lah ilmunya ada. Ilmunya ada gitu kan, kayak wah gila sih. Cuma ya minusnya di situ Mas, ketika dia nolak hukum Unpad undangan yang di Sekolahnya yang dia. Biasanya Maaf, gitu. Kamu sih kan kayak gitu. Soalnya yang kena imbasnya 3 tahun Sekolahnya, di bawahnya iya, itu Mas. pastilah. Kena lagi angkatan saya kan masalahnya. Ketika ada undangan Unpad Nggak ada namanya yang setiap keluar. tahun, iya. Unpad biasanya pasti setahun tuh ada 5, 6 gitu kan. Kok ini pas tahun di bawah dia nggak ada. Di bawahnya lagi 1 orang doang, di bawahnya lagi nggak ada. Saya juga nggak ada.
jadi imbasnya di situ sih mas sebenarnya Unpad waktu itu dia Terus habis lihat kakak kelasnya seperti itu nyoba daftar dong. nyoba daftar saya karena ya keluarga dari mama saya juga kebetulan Menyarankan itu. banyak ya, Oh ada polisi. banyak. Banyak polisi waktu itu dibantu apa ya namanya kayak latihan fisik terus Berarti kayak udah persiapan jauh-jauh. psikologi udah pokoknya saya waktu itu sempat pas mau unhas tuh saya mundur balik ke rumah dulu sempat seminggu gitu kan kayak namanya latihan psikologi atau seperti apa nanti yang dites di Akpol jadi saya udah tahu gitu yang di latihan tuh ternyata sama yang saya tes masuk ke pesantren juga mas. Oh, berarti sama ada tes Masih kan psikologi. ada psikologi juga kalau waktu itu kan saya yang masuk SMA tuh oh ada psikologi ada sini segala oh gini doang basicnya ternyata kan cuma mungkin kalau di Akpol nanti agak di lebih luas lagi kan gitu konteksnya kan kompleks kan Ya betul. tapi ya dari situ saya belum rezeki kan Belum rezeki. Akpol itu kan ya udah Nyoba berapa kali berarti akpol itu? sekali doang Oh, sekali aja. nggak boleh nganggur mas Oh, gak boleh kan? nggak boleh nanti Kena omongan. beban keluarga Omongan tetangga apa bukan keluarga? omongan tetangga itu sebenarnya faktor utama sih Gengsi ya. gengsi nah, kenapa ya saya nggak bisa ngilangin gengsi gitu Iya. Biasa manusiawi ya, lah, manusiawi. jadi itu sebenarnya saya keterima mas di Untirta Untirta itu apa? Universitas Tirtayasa di salah satu universitas terbesar di Banten nama saya Banten. jurusan manajemen terus apa namanya Kurang keren lah, pondok pesantren kok masuk Untirta Iya, gitu. soalnya mindsetnya gini mas kalau Untirta tuh di pesantren saya kayak oh masih ecek-ecek harusnya UI. Oh, teman-temannya soalnya Soalnya saya ngakuin sendiri teman-teman saya kok pada bagus-bagus gitu. Apakah saya yang bego atau apa kan saya nggak tahu juga sih. Iya. Cuma kan saya ngelihatnya seperti itu gitu kan. Ada yang keterima di UGM dari mana kok. kalau santri kan rezekinya ada aja. Iya, gitu Bagus-bagus kan. ya. Kadang yang kayak Biasa aja. biasa aja, cuma tahajud, power of tahajud Iya. gitu. Pagi-pagi bangun seperti apa baca-baca. Pas SBM jeder keluar. Wah, Wah, luar biasa ya. Santri itu ada powernya. iya, gitu. santri. Santri itu ada jalur khusus lah. Ada jalur khusus. Iya, Saya rasanya, percaya itu, iya. saya percaya. Saya nggak yang main-main kalau soal ini soalnya saya ngelihat sendiri teman saya yang ibaratnya di bawah saya lah. Maksudnya Pendidikan di pendidikan rasanya masih unggul kamu lah. Iya, masih unggul saya tapi rezekinya Lebih unggul dia. unggul dia. Karena Iya, saat malamnya yang kita nggak tahu itu. faktor X ya. Iya. Faktor X sih sebenarnya menurut saya. Bukan yang ke arah negatif tapi ke arah positif. Mas. Iya, pastilah. Nah, di situ kayak melihatnya apa iya sih saya yang salah gitu kan. Saya kan ya Terus sempet jatuh lah. Rasanya dia temen-temennya udah dapat oh, gitu luar kan biasa. sini. Kita gitu kan. kamu nyoba akpol nggak keterima. Iya, Untirta manajemen saya juga nggak di daftar ulang lagi kan mas ya, Oh. jadi angus kan jatuhnya. Wah bimbang saya ngawang. Akhirnya pembukaan lah Polbitnya, Poltekbang itu yang jurusan KP. Mas, daftar KP itu lah. apa? Komunikasi penerbangan. Fokusnya untuk Fokus yang untuk awalnya udah tahu KP itu fokus apa. belum. Saya kira yang komunikasi ya yang ngomong-ngomong di inilah yang Di apa? bandara Di bandara yang tahu yang kan? pengumuman. Siun, Iya, ya kan? iya. Informasi. Iya, informasi, Nah, iya. saya kira pertama itu, tapi ternyata ngontrol pesawat juga. Yang saya pertama kira tuh ngontrol pesawat itu lalu lintas udara. TC. Nah, TC. Kenapa saya nggak milih itu? Karena ya jurusan saya IPS kebetulan Oh, kan, kebetulan IPS. bertentangan sama IPA kan. Yang bisa masuk IPA. yang bisa masuk di KP IPS. IPS Oh, bisa. tadi lurus Jadi, saja. Ya udah. Ada gitu kemungkinan kan. bisa masuk. Di rekomendasinya saya udah ikutin ini katanya yang buka cuma di Surabaya. Surabaya. Padahal kan dari segi wilayah kan dekat ke Curug kan Mas. Curug. Tapi Curug nggak buka, yang bukanya Surabaya udah jalanin aja gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Tesnya gimana jadi kalau ini politik itu ya dulu? Waktu itu kan nggak maksudnya saya baca-baca dulu kan saya baca-baca dulu kan seperti apa. Oh ternyata ya nggak yang kayak ke pusat atau ke daerah dulu terus ke pusat kayak Akpol Iya, kan. kayak Akpol. Ternyata ya basic-basicnya sama sih, ada psikotes juga, ada tes untuk apa akademiknya juga kan, jasmaninya juga ada gitu kan. Jadi di situ udah Awal mula tesnya berarti tes tulis ya? Pelajaran. kalau nggak salah sih iya, bagian lupa sih mas saya itu. Hmm. Yang pola pembibitan itu yang
katanya lulus langsung dapat NIP kan, Oh iya, emang. langsung jadi PNS. Tapi ya udah langsung mengikuti terus akhirnya di pas bantu akhirnya gagal, jatuh. Alhamdulillahnya saya ikut juga yang mandirinya KP gitu kan. Kontek Bang itu. Pas lagi berselang itu tes-tesan yang Polbit, saya ikut yang mandiri KP. Akhirnya rezekinya cuma dari KP. Ini KP. Oh, pasti inilah rasa wah saya bakal asrama lagi gitu kata. Iya. Gimana rasanya ya? Gimana ya? Udah 6 tahun asrama, 3 tahun asrama. Udah sebenarnya yang di kata bosan sih bosan Mas. Bosen pasti. Cuma kalau dimikir kayak saya kuliah dulu tuh kan, saya nanti nongkrong atau seperti apa, pengeluaran lebih banyak juga kan Mas ya. Nggak sehat juga. Kalau saya sih nggak sehat. Kalau saya sih nggak sehat. Nongkrong ya, Iya. nggak ada gunanya ya. Nah, Ngomongin orang ya, ngomongin orang Nggak, sana kalau, aja. kalau gibah itu kan saya itu kadang Males ya? tertarik Mas kalau gibah-gibah gitu tuh. Mending ada orangnya langsung ngomong ya. Iya, langsung jelek-jelekin aja gini gitu kan. Pada akhirnya ya kalau nongkrong tuh yang diomongin apa sih setiap hari kan gitu gitu Iya, aja. ngomong kosong lah. Ngomong kosong gitu. Ada yang ngomongin negara juga. Ngomongin kan gitu Mas. Pertama ya ngomongin ini dulu kan. Kayak wah ngeluh kalau nggak tentang ceweknya, dia asik main game sendiri. 2 jam kedua tentang pemerintahan. Enggak, 3 lawan jam temennya yang terakhir. enggak ikut nongkrong. Iya. Dia ngomongin. Udah itu menyeleweng ke orang yang nggak ada di situ Iya, diomongin kan. Mas. iya pasti. Habis itu langsung terakhirnya andalan ngomongin agama. Kepercayaan gue seperti ini. Aduh. Terus-terusan seperti itu kayaknya apa ya Mas ya? Useless gitu Mas. Gak ada gunanya sih kalau menurut saya sih. Iya. Kan orang kan gimana Beda-beda. beda-beda. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, jalanin lagi aja. Toh saya juga dulu yang namanya asrama udah pernah gitu kan. Nggak ada lah, masuk. Iya. Ternyata pas saya masuk pertama kali ke sana, nggak dianterin kan itu kan. Nggak dianterin, oh. Saya kayak udah kayak anak kayaknya tuh udah. Karena bisa kok sendiri katanya diandalkan. Berarti naik pesawat sendiri sampai Juanda. Iya, terus habis itu saya Ke kampus. nginep di rumahnya temannya ayah saya kan. Habis itu dianterin besoknya kan jam 6 kan udah masuk kampus. Itu saya nggak tahu harus dibotakin Mas. Jadi saya kira sekolah ya udah santai aja kan. Iya. Ternyata saya di sana orang gondrong sendiri ya, Mas. Yang lain udah pada botak katanya. Wah, ini senior apa nih kok pakai baju hitam putih katanya kan. Datang-datang. Di situ saya udah ditandain kayak wah, itu tuh yang bakal belangsak nih. Saya kan nggak tahu kan. Iya. Tiba-tiba saya dicukur. Kan nggak ada infonya juga kan. Iya kan, nggak ada yang harus dicukur juga sebab langsung saya di situ dipotong. Rambutnya segini lebih panjang. Pokoknya udah Rapi lah Mas ya. Tapi rapi. Ya, bukan yang panjang banget. dicukur langsung ditempatkan. Pokoknya itu kesan yang mengagetkan kalau saya di tempat saya. Kesan selama masuk Poltek Bang. Iya kok, wah gila. Tapi awal masuk Poltek Bang, baju hitam putih untuk pendaftaran atau untuk pendaftaran untuk ini ya berarti ya? Udah masuk Mas, Oh udah masuk. udah masuk. Kalau Mas pendaftaran kayak gitu kan Hitam putih juga. hitam putih juga, cuma kan yang kayak ada apa namanya? Nggak dicukur-cukur harus Nggak gundul. cukur, kan ada yang gondrong juga seperti apa. Terus berarti awal masuk untuk ini Mabintan. Mabintal. Masa pembinaan Mental. mentalnya baru udah jadi 6 tahun ya. Tadi pas yang saya ditegur itu saya udah mulai kaget Mas. Apaan ini sekolah apa ini? Lebih dari ustadz gua. Ustadz ini katanya. Saya takut sebenarnya saya tuh pertama-tama Mas. Cuma makin kesini kan saya ikutin alurnya. Oh ternyata Berarti di tahun pertama masuk tingkat 1 tingkat 1. baru tahu kalau KP itu ini. Ternyata yang ngomong di situ Iya, baru tahu. sama di tower juga. Saya serada ditipu. Sama nama jurusan. Iya salah saya juga sebenarnya, saya kayak Nggak nggak paham, mencari tahu tanya-tanya gitu kan. kan. Saya ya tahunya ya seperti itu, ya, seperti Lama kelamaan kan akhirnya suka kan KP. oh, menikmati lah Iya, kan. Intinya mah apa kalau saya yang pernah dengar tuh dari Ridwan Kamil tuh, apapun yang kamu jalani itu usahakan Nikmatilah nikmatilah, supaya menjadi hasilnya maksimal. karena yang paling baik itu adalah hobi yang dibayar. Contoh nih Mas, kita hobi yang mengajar ya, terus jadi dosen kita dibayar kan, kita nikmatin kan Mas. Iya betul. Di situ kan kita
apa saya mindsetnya ya kita harus nikmatin mau nggak mau. Tahun pertama berarti teman-teman baru lagi lah. Teman-teman Punya teman baru lagi. ada yang dari pondok nggak? Pondok pesantrenmu dulu? Oh nggak Nggak ada, ada. mas, nggak ada sama sekali mas. Nggak ada. Kayaknya emang saya doang yang sana sini mas. Makanya kan Apalagi jauh juga kan lokasinya Surabaya. Surabaya. Betul. Tapi Jawa ada Timur. yang ternyata teman-teman saya ada yang di ITS juga kan. Oh jadi ketika di Surabaya juga lah. Iya, ketika saya pas pulang itu saya ketemu kan. Bisa ini reuni lah. Iya, reuni kata saya. Reuni kecil. Ternyata ada yang di sini juga. Mana aja katanya kan nggak kelihatan selama 3 bulan. Iya. Nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Berarti awalnya emang nggak boleh pulang 3 bulan ya? Nggak boleh pulang 3 bulan maksudnya itu. Mungkin supaya kenal teman-temannya juga kan ya. Iya, menyesuaikan juga. Nah, supaya Ya, tahu. di situ banyak lah. Tapi tahu dulu bakal seragamnya kayak gini ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya dulu ngiranya itu seragamnya warna biru itu mas. Oh yang warna biru. Oh seragam lama. Iya seragam nama. Soalnya kan kebetulan kan ngeliat Ayah, foto foto ayah juga ayah. kan kalau itu warna biru kata saya. Oh warnanya biru nih cakep kan bawahnya. Ini juga. Oh ternyata coklat kata saya itu saya. Karena sama coklat semua. Iya. Saya pertama awal pakai ini kan gombrang banget mas ini. Lebar kan seperti apa kan kayak. Berarti badannya yang besaran sekarang sudah pas ini. Ini Bajunya yang dipasin apa badannya yang besarin? di baju besarin jujur-jujuran aja nih. Badannya yang dibesarin. Soalnya saya nggak seperti tingkat 1 kemarin mas ini apa kondisi badannya dan apa namanya waktu itu awal-awal masuk itu kan kayak badan tuh kayak PNS mas kayak gombrang gede gitu kan pelantikan gitu pakai baju PDH kayak PNS yang Iya. baru Iya. gimana gitu kan udah Kayak orang kerja biasa lah gitu. Padahal sekolah pendidikan padahal sekolah pendidikan semi militer lah. Keren namanya. Poltek Iya. bang. Iya, Keren Pak. banget. alhamdulillah Keren. Tapi lumayan lah ya. Tapi kamu pasti teman baru Gimana? lokasi. Oh ya monggo. Dimakan dulu lah biar gak tersedak. lumayan juga Teman baru, lokasi baru, pasti kan ada cerita-cerita baru juga. Kayak Nah, ketemu cerita. teman yang dari mana. kalau kebanyakan yang di Poltek Bang ini loh mas apa dari Jawa gitu kan Oh ya, soalnya Daerah- Jawa Timur ya, asalnya. basicnya kan berarti ya bisa bahasa Jawa sedangkan saya sama sekali Sama sekali nggak awal bisa. tuh nggak bisa bahasa Jawa ingin berbaur mas hati ingin berbaur mendengar kok orang pakai bahasa Jawa Ingin ikut jawab bahasa Jawa juga. tapi di kuping saya apa ngomongin saya gitu kan saya kan nggak tahu kan mas Iya, ya pasti. makanya itu kan kayak duh pengen gitu tahu saya coba dikit gitu kan ngomong ya sedikit aja Wismaria loh diketawain saya maksudnya nggak cocok kata logatnya nggak cocok udah nggak usah ngomong bahasa Jawa Iya, katanya. pasti lah. Kan saya datang kan lo gua kan ke teman semuanya pokoknya pakai lo gua gitu kan ya karena saya Emang belum bisa lokasimu kan. seperti Iya, itu lokasi dulunya. kan dulu kan susah Udah hal yang biasa. Kayak di Dan- Surabaya kenapa kok orang nyapa ada juga umpatan sebagai ini ya, sapaan kayak Betul. cuk gitu udah Nah, sebagai iya. sapaan itu. iya benar-benar Makanya beda-beda lokasi beda juga beda modelnya. iya kan modelnya mas makanya di situ saya kayak pengen membiasakan gitu kan oh ya emang yang daerah saya daerah Jabodetabek khususnya tuh kayaknya dikit masuk Poltek banget belum terlalu yang banyak banget Soalnya kan ada STPI Curug iya yang di daerah situ kan. Cisaring lah itu namanya di Iya. situ STPI Curug. Lokasi kan rata-rata situ Mas. Jadi kayak orang larinya Curug gitu kan mas kalau nggak ya Curug ya transportasi darat gitu kan yang di STTD. STTD ya pokoknya yang deket-deket situ STIP jarang itu yang ada yang di Poltek Bang ada cuma ya nggak lebih dari 2 lusin lah mas hitungannya serius kalau 23 ngumpul-ngumpul, berarti, 23 aja. ya nggak ada juga sih serius. Mundur lagi Bener. nggak nyampe 20 juga ya pokoknya lebih sedikit lah dibanding orang-orang yang domisili Sidoarjo, Surabaya Iya. gitu. Kadang ya gitu kesannya untuk ketemu sama teman pertama tuh lucunya di situ gitu. Saya pengen- Bahasa ya, bahasa lah ya bahasa. kan dulu awalnya seperti apa. Saya datang agak apa ya namanya?
Jelas lah. Udah Soalnya- rambut gondrong ini. Iya udah kan, kelihatan. orang juga teman kelasnya apaan sih ya kan, kok baru datang udah rambut gondrong udah apa. Terus kan saya terkenal sama teman-teman saya tuh kayak ngegas, padahal ternyata enggak mas, kan logatnya emang seperti itu Iya. kan. Kadang saya keceplosan ya misalkan ngomong lo nih gimana sih gini aja nggak bisa lo anjrit, orang ternyata ada yang baper gitu Iya. kan. Gua Jawa kan ngomong gini, lembut-lembut. iya, serat- Kalau Jawanya Surabaya mungkin bisa aja. Kalau Bisa Jawanya aja. yang daerah-daerah kan lembut-lembut. iya makanya oh iya ternyata yang nggak bisa Lokasi samakan ya nggak bisa. diginiin ya udah berarti ya mau nggak mau saya yang membaur ya. Iyalah, Berarti saya harus yang seperti lembut ke dianya kan, walaupun ya kalau saya praktekin nanti pas saya balik ke Jabodetabek gimana gitu kan. Saya Beda ngomong lagi. saya ngomong kayak gitu misalkan mas, yang saya omongin misalkan saya aku kamu iya apaan sih jijik banget dah lo kan. Iya pasti. Lokasi. Iya gitu, intinya asik sih mas, tapi perbedaannya jauh pesantren dan politeknik. Tapi kesimpulannya sama-sama enaknya. Semuanya Sama enaknya, sama Sama asramanya. iya. Wah, Temannya, kisah hidupnya iya. luar biasa ya ini. Terima kasih lah ya udah berbincang-bincang dengan aku. mas. Hai. Semoga ceritamu ini bisa buat orang-orang yang lain pembelajaran untuk Belum kedepannya. seberapa mas kayaknya mas. Kan setidaknya kan ada pembelajaran, setiap orang ada pembelajaran. Betul sih. Pasti ada sisi positifnya bisa diambil. Kalau emang ada negatifnya ya nggak usah diambil untuk teman-temannya. Jadi Luar ya biasa santri jadi taruna. Untuk kedepannya kita doakan semoga fokus utama terwujud. amin. Semoga cepat kerja mas kayak mas Bayu kan. Ya terima kasih. Iya. Terima kasih semuanya penonton. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.